Mekanisme perhitungan dan penyusunan SPT PPh pasal 21, sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mekanisme perhitungan PPh 21 dan juga penyusunan SPT PPh pasal 21 untuk contoh kasus 1. Kita mulai dari sheet data perusahaan. Di sini ada data wajib pajak. Jadi kita akan menghitung PPh 21 dan juga menyusun SPT dari firma Andika dan rekan. Di sini sudah ada data wajib pajak, termasuk juga untuk penandatangan SPT nanti akan dilakukan oleh Ismail. Langsung saja kita masuk ke sheet sebelahnya, yaitu sheet November. Pada sheet November, di sini ada data gaji karyawan firma Andika dan rekan pada bulan November 2020. Jadi firma Andika dan rekan di sini melakukan pembayaran kepada pegawai tetap ada 4 orang dan bukan pegawai 1 orang. Di bawah di sini ada not. Yang pertama, untuk seluruh pegawai tetap bekerja mulai bulan Januari 2020. Kemudian, metode yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh 21 adalah non-gross up. Lalu yang ketiga, pembayaran atas kurang bayar SPT 21 masa November 2020 dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan NTPN sekian. Baik, kita langsung masuk ke perhitungan yang pertama untuk pegawai tetap. Jadi di sini ada 4 pegawai tetap, Ismail, Sandra, Ibnu, dan Sukma. 2 orang memiliki NPWP dan 2 orang tidak memiliki NPWP. Kemudian sudah ada jenis kelamin, status perpajakan, jumlah gaji, tunjangan, dan asuransi yang diterima, serta di sini ada potongan, baik ada THT, kemudian JP, kemudian di sini ada juga pembayaran lainnya, termasuk ada pembayaran bonus. Bonus di sini yang menerima ada 2 orang, yaitu Sandra dan Sukma. Untuk menghitung PPh 21-nya, kita bisa gunakan kertas kerja yang sudah disediakan. Untuk kertas kerjanya, di sini ada 2. Di bagian atas, untuk menghitung penghasilan yang teratur. Kemudian bagian bawah untuk menghitung penghasilan yang tidak teratur. Di sini berarti kita akan menghitung PPh 21 atas bonus yang diterima oleh Sandra dan Sukma. Langsung saja di sini saya kasih contoh untuk menghitung yang Ismail. Kita lihat dulu untuk data gajinya. Di sini Ismail menerima gaji 10 juta. Maka masukkan ke kertas kerja. Poin 1 di sini gaji dia terima 10 juta. Kemudian dia terima apa lagi? Yang kedua ada tunjangan tetap. Kita masukkan ke kertas kerja, ada tunjangan tetap. Masuknya nanti di poin nomor 3. Yang poin nomor 2, tunjangan PPh itu apabila perusahaan menggunakan metodenya gross up. Di sini untuk firma Andika dan rekan, dia metodenya non gross up, otomatis nanti kosong. Lalu kita lihat lagi, di sini ada pembayaran JKK, JKM, dan BPJS. Dari ketiga asuransi, ini semua bisa menambah penghasilan bruto. Maka kita jumlahkan dulu, baru dipindahkan ke kertas kerja. Kita masukkan totalnya. Kemudian di sini ada poin 8, jumlah penghasilan bruto. Kita jumlahkan semua. Jika sudah, kita bisa langsung masuk ke poin 9, biaya jabatan. Biaya jabatan di sini besarnya 5% kali penghasilan bruto. Kita hitung sama dengan 5% dikali 13 juta sekian. Hasilnya 652.000. Tetapi untuk batas maksimal biaya jabatan setiap bulannya hanya 500.000. Maka kita ganti langsung 500.000. Lalu untuk iuran pensiunnya kita lihat di sini yang bisa jadi pengurang THT 2% dan jaminan pensiun 1%. Dijumlahkan dulu, baru dipindahkan. Kalau sudah, kita isikan jumlah pengurang,
Setelah itu kita hitung penghasilan netonya, maka poin 8 dikurang dengan 11. Penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurang. Setelah itu kita masuk ke penghasilan neto masa sebelumnya, tidak ada, masuk ke poin 14. Jumlah penghasilan neto untuk PPh, perhitungan PPh pasal 21. Maka di sini kita setahunkan. Kita kali 12. Kemudian baru dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya 72 juta. Baru kita bisa hitung penghasilan kena pajak setahun. Inilah yang akan menjadi dasar untuk menghitung berapa PPh 21 yang terutang. Untuk PPh 21 terutang kita hitung karena di sini sudah lebih dari 50 juta, maka nanti akan dikenakan dua tarif. Tarif yang pertama sebesar 5% dikalikan 50 juta, 2.500.000. Tarif yang kedua 15% dikalikan sisanya, 24.497. Kita bulatkan ribuan ke bawah. Maka untuk PPh 21 terutangnya 6.174.550 rupiah yang telah dipotong masa sebelumnya tidak ada, setahun diisikan sama, kemudian sebulan kita bagi 12. Maka untuk Ismail di sini dia pada bulan November dipotong PPh 21 sebesar 514.546 rupiah. Untuk yang lainnya caranya sama. Tinggal kita perhatikan di bagian biaya jabatan, kalau misalnya lebih dari 500.000 langsung ditulis 500.000. Kemudian perhatikan juga nanti konsekuensi apabila dia tidak memiliki NPWP. Di sini untuk Sukma, dia tidak memiliki NPWP tapi dia terpotong pajak. Maka nanti untuk menghitungnya jangan lupa kita naikkan 20% karena dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20%. Itu untuk menghitung penghasilan yang teratur. Lalu bagaimana tadi kalau misalnya Sandra Aulia dan Sukma terima bonus, maka kita hitung dua kali. Yang pertama dihitung dulu penghasilan teratur seperti ini, yang kedua kita masukkan ke kertas kerja untuk menghitung bonus. Caranya adalah seluruh penghasilan yang teratur kita kalikan 12. Jadi gaji kali 12, asuransi kali 12, tunjangan kali 12. Baru ditambah jumlah bonus yang diterima. Dia terimanya sebesar 3 juta untuk Sandra, maka dimasukkan 3 juta. Baru dijumlahkan. Oke, totalnya 78 juta sekian. Baru dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya sama 5% kali penghasilan bruto. Untuk 1 tahun maksimalnya 6 juta. Lalu untuk iuran pensiun, THT JHT sama dikalikan 12. Barulah bisa dihitung jumlah pengurang, kemudian kita hitung pula untuk penghasilan neto. Kemudian penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21, karena semua sudah 1 tahun, maka tidak perlu lagi dikali 12. Maka penghasilan neto untuk perhitungan 21 sama dengan penghasilan neto di poin 12. Baru kita kurangi PTKP, PTKP-nya 54 juta, kemudian kita hitung untuk PKP-nya 18 juta, baru kita hitung PPh 21. Karena masih di bawah 50 juta, maka tarifnya 5%, jangan lupa dibulatkan ke bawah. Kemudian dipotong masa sebelumnya tidak ada, maka PPh pasal 21 atas gaji dan bonus ya. Atas gaji dan bonus. Di sini sebesar 909.750. Baru kita hitung PPh pasal 21 atas gaji 1 bulan. Di sini 1 bulan teratur. 1 bulan yang teratur, maka di sini 63.938. Kemudian PPh 21 atas THR, maka caranya PPh pasal 21 atas gaji dan bonus 909
kita kurangi dengan PPh 21 setahun yang atas penghasilan teratur 767.250. Maka PPh 21 atas bonus, ya. Bonusnya 142.500. Maka PPh 21 sebulan untuk Sandra nanti Rp206.438. Kalau ini untuk Ismail. Kemudian di sini untuk Ibnu Hamzah tidak terpotong pajak ya, karena masih di bawah PTKP. Lalu untuk Sukma caranya sama. Jangan lupa nanti di bagian PPh terutang di sini dinaikkan 120% karena tidak memiliki NPWP. Itu untuk pegawai tetap. Lalu nanti untuk yang bukan pegawai tinggal disesuaikan penerimanya siapa, atas jasa apa. Misalnya di sini contohnya untuk jasa servis AC, maka masuknya ke tidak berkesinambungan. Penghasilannya 800.000, DPP-nya maka 50%-nya. Tarifnya 5%. PPh-nya jangan lupa untuk dikalikan 120%. Mengapa? Karena dia tidak punya NPWP. Kalau misalnya ada pembayaran ke notaris, maka tinggal disesuaikan. Jenis bukan pegawainya berarti dia tenaga ahli. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja, termasuk DPP-nya apakah perlu dikali 50% atau tidak. Itu untuk perhitungannya. Lalu kita masuk ke SPT-nya. Untuk SPT nanti silahkan dilengkapi. Ini adalah induk SPT PPh pasal 21. Di bagian atas ada masanya. Jadi masa apa yang kita susun? Di sini November tahun 2020. SPT-nya normal karena baru pertama kali dibuat. Nanti kalau sudah pembetulan tinggal disilang yang pembetulan. Keberapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian identitas pemotongnya berarti kita isikan identitas dari Firma Andika dan rekan. Kemudian kita masukkan data dari kertas kerja di sini. Kita sudah hitung, maka kita bisa masukkan ke SPT. Yang pertama untuk pegawai tetap. Kalau untuk pegawai tetap nanti masuknya di 1721 Romawi 1. Kita isikan dulu. Jadi pengisian SPT dimulai dari belakang, tergantung kita mau inputkan dulu yang pegawai tetap atau yang bukan pegawainya. Kalau misalnya dari pegawai tetap, maka dimulai dari 1721 Romawi 1. Diisikan di sini ada masanya, tahunnya, 1 masa pajak, 1 tahun pajak nanti disilang ketika di bulan Desember. Jadi kalau Desember buatnya 2, 1 masa dan 1 tahun. Kemudian NPWP dari Firma Andika. Lalu di sini bagian A. Bagian A adalah pegawai tetap yang menerima penghasilan melebihi PTKP. Berarti yang terpotong pajak masuk ke sini. Yang terpotong pajak ada berapa orang? Kita lihat. Yang pertama 1 Ismail, Sandra, sama Sukma. Berarti ada 3. Kita masukkan di sini semua. Kalau tidak punya NPWP dinolin. Bukti pemotongan di sini kalau misalnya kita silangnya yang 1 masa pajak maka di sini kosong. Kode objek pajaknya untuk pegawai tetap berapa? 21.100.01. Di sini ada ya. Di bagian induk SPT. Pegawai tetap itu 21.100.01. Lalu di sini diisikan jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan brutonya kita lihat di kertas kerja untuk Ismail 13 juta. Lalu untuk Sandra berarti 6 juta ditambah dengan bonus yang diterima. Tambah 3 juta. 9 juta. Lalu sama untuk Sukma nanti 5 juta ditambah dengan bonus yang diterima. 7 juta. 13, 9, dan 7. Dimasukkan ke sini. Lalu PPh 21-nya untuk Ismail 514,
kita masukkan. Kemudian untuk Sandra dan Sukma 206 dan 132 kita masukkan di sini. Kalau sudah, kita jumlahkan jumlah bagian A. Jika sudah, masukkan untuk yang bagian B juga, pegawai tetap yang tidak melebihi PTKP. Ada berapa orang? Kita lihat di sini yang tidak terpotong pajak ada 1 orang. Kita lihat penghasilannya 5.227.000. Kita masukkan di sini 1 orang 5.227.000. Kalau sudah, dijumlahkan di bagian C, A ditambah B. Dari bagian C ini dipindahkan jumlahnya ke 1721 halaman 1 ke bagian induk SPT. Kita masukkan di sini jumlah pegawai tetapnya ada 4 orang, total penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dipotong. Jadi ambilnya dari bagian C 1721 Romawi 1. Oke, kalau sudah, itu untuk pegawai tetap. Lalu di sini ada bukan pegawai. Maka untuk yang bukan pegawai kita buatkan dulu bukti potongnya. Karena dia sifatnya tidak final, maka bukti potongnya menggunakan 1721 Romawi 6. Bukti pemotongan tidak final. Kita isikan 1.3 ini sudah format nomornya, kemudian 11 karena bulan November tahun 2020 dimulai dari 1. Anggap saja dari Januari sampai dengan Oktober belum pernah ada pemotongan. Jadi saya mulai dari 1. Kemudian untuk penomoran ini, kalau misalnya setiap bulan mau dimulai dari 1, boleh juga. Tapi kalau misalnya saran saya lebih baik dilanjutkan dari Januari sampai dengan Desember. Baru kalau misalnya sudah tahun buku yang baru, misal dari mulai dari Januari 2021, dimulai 1 lagi. Supaya nanti bisa untuk cross check. Lalu diisikan di bagian A, identitasnya. Kalau tidak punya NPWP, maka di sini diisi 000. Kemudian nama, alamat, NIK-nya. Sebentar, NIK-nya saya tambahkan dulu. Oke, diisikan semua. Kemudian masuk ke bagian B. Diisikan kode objek pajaknya 21109 karena dia tidak berkesinambungan. Kodenya ada di bawah, jadi tinggal dipilih masuknya ke yang mana. Penghasilan brutonya 800.000, DPP-nya 400.000, karena tidak punya NPWP disilang, tarifnya 5, PPh-nya 24.000. Kemudian diisikan pemotongnya adalah firma, NPWP firma, kemudian untuk tanggalnya bisa diisikan tanggal transaksi maupun akhir bulan pemotongan. Kemudian kalau sudah buat bukti potong, baru kita masukkan ke 1721 Romawi 2, daftar bukti pemotongan pasal 21 tidak final. Kita masukkan tidak punya NPWP, nama, nomor bukti potongnya tadi ditulis lengkap, kemudian tanggalnya, kodenya, jumlah penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dipotong. Jangan lupa bagian atas di sini selalu diisikan masa pajak dan NPWP dari firma. Setelah masuk di Romawi 2, barulah direkap di induk. Jadi tinggal disesuaikan atas bukti potong nomor berapa kodenya. Di sini kodenya 21109. Jadi di sini 21109, maka masuk di 21109. Yang menerima ada 1 orang, jumlahnya 800.000, PPh-nya 24.000. Kemudian kalau sudah masuk semua, baru kita jumlahkan di poin 11. Di sini maka total penerimanya ada 5 orang, total penghasilan brutonya 35.573.900, PPh-nya 877.918 rupiah. Lalu di sini kalau misalnya dapat STP PPh 21, maka bisa jadi pengurang. Atau ada kompensasi dari masa sebelumnya, maka bisa mengurangi PPh yang dibayar pada bulan ini. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya kosong. Kemudian, kalau misalnya SPT normal, nanti angkanya akan berhenti di angka 15.
PPh pasal 21 kurang atau lebih di setor 877.000. Lalu kalau misalnya kita ada kelebihan penyetoran atau kompensasi dari masa sebelumnya mengakibatkan bulan ini LB, maka kita bisa kompensasikan lagi ke masa selanjutnya. Caranya gimana? Di sini ada poin 18, kelebihan setor akan dikompensasikan ke masa apa. Jadi kalau misalnya ada lebih bayar bisa dikompensasi. Lalu kalau misalnya sudah kita tahu nih ada kurang bayar, maka tugas selanjutnya adalah membuat SSP atau ID billing untuk dibayarkan ke bank atau kantor pos juga bisa. Ini untuk SSP yang model lama. Kalau sekarang sudah menggunakan ID billing, tinggal diisikan NPWP, nama, kode akun pajaknya 411121, kode store-nya, kode jenis store-nya 100, keterangannya PPh 21 masa. Kemudian masanya apa, tahun berapa, diisikan jumlah pembayarannya. Kemudian setelah dibayarkan, nanti akan mendapatkan NTPN. Kalau sudah dapat BPN, maaf, jadi kalau misalnya sudah dibayarkan, nanti akan dapat BPN. Di dalam BPN, di situ akan tercantum NTPN. Barulah kita tuliskan NTPN-nya. Tapi tadi karena ini soal, jadi sudah disediakan NTPN-nya. Tinggal kita salin. Nah, di sini untuk kode akun pajaknya 411121, jenis toranya 100, tanggal bayarnya tanggal 10, NTPN-nya tinggal disalin dari BPN, jumlah store-nya tinggal diisikan, keterangannya 0. 0 itu untuk SSP. Kemudian di sini jumlahnya jangan lupa juga dimasukkan. Kemudian kalau sudah, terakhir kita lengkapi untuk induk halaman 2. Bagian atas di sini jangan lupa diisikan NPWP pemotongnya, firma. Kemudian di sini yang dilampirkan. Yang pertama ada formulir 1721 Romawi 1, 1 lembar, 1721 Romawi 2, 1 lembar, Romawi 4, 1 lembar, dan SSP 1 lembar. Terakhir, pernyataan dan tanda tangan pemotong, tinggal diisikan NPWP dari Ismail. Kemudian diisikan tanggalnya. Di sini saya isikan tanggal 20, yaitu tanggal terakhir lapor. Kalau misalnya tanggal, diisi tanggal pembuatan SPT, misal dibuatnya tanggal 5, ya diisi tanggal 5 boleh. Tempatnya diisi Sleman, alamatnya Sleman. Kalau sudah, ditanda tangan. Baik, itu untuk perhitungan maupun penyusunan SPT PPh pasal 21. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.